Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2371. Engah. Energi iblis melonjak dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dan Raja Iblis pemakan surga menyemprotkan darah hitam. Dan seluruh orang langsung menjadi lamban. Sudah terluka parah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kelompok orang ini bisa begitu kuat? The Sky Devourer menatap langit dengan ngeri. Itu sudah memulihkan basis kultivasi Raja Iblis, tetapi terluka parah oleh telapak tangan lawan. Perasaan tidak berdaya ini membuat ketakutan Heaven Devourer belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, akhirnya tahu mengapa Master-Master itu begitu ketakutan. Kekuatan kelompok Master di surga ini jauh melampaui batas yang bisa mereka tanggung. Qin Chen dan yang lainnya di samping juga terkejut. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tahu betul tentang kekuatan Raja Iblis. Setelah menembus level Raja Iblis jelas merupakan yang teratas dari orang-orang yang hadir. Satu dari 3 atau 2 orang, tetapi ahli seperti itu terluka parah di satu telapak tangan. Iblis, mereka semua iblis, lari, lari. Master tingkat Master Iblis berteriak ngeri, dan keempat napas tiba-tiba mengalir ke sekeliling, berubah menjadi pita hitam, dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat orang-orang ini mulai, mata Qin Chen memadat. Pergilah. Dia mendengus dan menggedor, tubuhnya bergerak, dan dia terbang bersama Gu Zunren dan Mo Yuanbai untuk pertama kalinya. Tidak hanya Qin Chen, tetapi juga Raja Setan Api Merah dan Setan Li, dan Raja Setan Pemakan Surga, juga bergerak, meledak, dan tiba-tiba, semua orang berubah menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya. Seperti bunga yang tersebar dewi, bergerak ke segala arah. Terbang melewati, melarikan diri. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak setiap orang, dan itu adalah melarikan diri. Melarikan diri di sini. Hehe, mau pergi. Karena kamu di sini, tinggal saja. Salah satu Master Surgawi mencibir, dan mengangkat tangannya untuk melambaikan pita yang menakutkan. Pita-pita ini seperti listrik, dan mereka meledak ke udara menuju Qin Chen dan yang lainnya yang melarikan diri ke bawah. Pada saat yang sama, dunia ini juga dipenjara, dan kekuatan mengerikan tersapu. Qin Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah berada di lumpur, kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Ini adalah kekuatan aturan ruang yang memengaruhi tindakan mereka. Kekuatan aturan ini bukan aturan benua Tianwu, tetapi aturan surga. Aturan semacam ini secara langsung melampaui aturan ruang yang dikendalikan oleh Qin Chen dan yang lainnya, menyebabkan kecepatan mereka tiba-tiba berhenti. Selesai. Hati Qin Chen tenggelam. Aturan ruang semacam ini terlalu menakutkan. Qin Chen, yang memiliki tubuh ruang suci dan tubuh Dao, langsung memahami bahwa aturan ruang yang ditampilkan oleh pihak lain jauh melebihi mereka, dan aturan semacam ini lebih mendalam. Menjadi kuat, aturan spasial yang dipahami Qin Chen dan yang lainnya secara langsung menjadi sangat lemah. Ketika aturan ruang hancur, basis kultivasi tidak sebagus lawan, bagaimana Qin Chen dan yang lainnya bisa melarikan diri ke sini? Setelah pihak lain menunjukkan pengekangan ruang, Xiu Chengze tiba-tiba bergerak lagi. Boom, matanya acuh tak acuh, dan targetnya jatuh ke tubuh Raja Iblis. Dia gagal membunuh Raja Iblis dengan 2 telapak tangan. Xiu Chengze menjadi marah dan tidak berwajah. Lain. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin dia bunuh adalah Heaven Devourer. Tentu saja, ada alasan lain mengapa ia memiliki inisiatif dari Sky Devourer, yaitu, Sky Devourer adalah salah satu master top di lapangan. Jika Anda ingin membunuh, tentu saja, bunuh yang terkuat terlebih dahulu. Sebaliknya, Qin Chen, Molly dan yang lainnya tidak dihargai. Karena mereka bahkan belum mencapai alam suci, jadi tentu saja mereka tidak dihargai. The Heaven Devourer merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakang. Wajahnya tiba-tiba berubah, bunuh. Itu meraung, dan menebas dengan pedang pembalikan, dan pedang iblis pemakan tiba-tiba pecah dengan cahaya yang mengerikan. Serangga kecil. Xiu Chengze mendengus dingin, dan serangkaian rune mekar di matanya. Rune ini mengandung aura tertinggi, menyebabkan kekuatannya meroket dalam sekejap, dan telapak tangannya berubah menjadi langit yang mengerikan, menyapu ke bawah.
Serentak, bum bum bum. Sosok yang tak terhitung jumlahnya adalah imajiner di tubuhnya. Dan setiap sosok meledakkan telapak tangan. Satu demi satu seperti tirai langit. Dan langsung meledakkan semua orang di lapangan. Dia sebenarnya ingin membunuh lapangan dengan kekuatan satu orang. Semua orang aktif. Master surgawi lainnya hanya mendesak aturan ruang angkasa dan menekan dunia ini. Mereka saling tersenyum, tidak mengambil tindakan sama sekali, dan tidak menempatkan Qin Chen dan yang lainnya di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Xiu Chengze saja sudah cukup untuk membunuh kelompok semut ini di alam bawah. Mereka baru saja mengotori tangan mereka. Mengapa repot-repot? Tiba-tiba, kekosongan tempat Gunan berada tersapu oleh bayangan telapak tangan yang mengerikan. Qin Chen melihat telapak tangan yang jatuh dengan cepat di langit, dan hatinya melonjak menjadi rasa krisis yang kuat. Dia punya perasaan bahwa jika dia terkena telapak tangan ini, meskipun dia tidak akan mati, dia pasti terluka. Tapi Mo Yuanbai dan Gu Zunren tidak seberuntung itu, dan mereka bahkan mungkin terbunuh langsung di bawah serangan ini. Tapi dia tidak bisa secara langsung memasukkan Mo Yuanbai dan Gu Zunren langsung ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Karena dengan cara ini, rahasia harta ruang di dalam dirinya pasti akan terungkap. Dan sekarang para master surgawi ini belum menganggapnya sama sekali. Tapi begitu membiarkan pihak lain melihat bahwa dia memiliki harta ruang, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana melakukan? Punggung Qin Chen basah oleh keringat dingin. Mengaum. Di kejauhan, Raja Iblis Pemakan Surga dan 4 Raja Iblis ras alien besar meraung pada saat yang sama, berjuang untuk melawan. Meskipun mereka tak terkalahkan, mereka setidaknya memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka memberontak dengan panik, melihat bahwa serangan Xiu Chengze akan menimpa semua orang. Tiba-tiba, bang, dunia bergetar hebat, aura perkasa dan perkasa menghantui dunia ini. Dan kekuatan ini secara langsung menekan pada Xiu Chengze dan penguasa surgawi lainnya. Dan serangan Xiu Chengze melemah setidaknya setengah pada saat ini. Kekuatan apa ini? Qin Chen terkejut. Qin Chen kecil, ini adalah aura Dao Surgawi di benua Tianwu. Dao Surgawi merasakan kekuatan orang luar yang kuat dan menekan mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara Lao Yuan terdengar di benak Qin Chen, dengan nada gembira. Tuhan, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa benua Tianwu adalah dunia kecil, dan sangat sulit bagi Tuan Surgawi untuk datang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kelompok Master Surgawi ini pergi ke benua iblis alien dan menghancurkan benua iblis alien, mereka secara alami akan menderita setelah memasuki benua Tianwu. Penolakan Dao Surgawi di benua Tianwu. Karena kekuatan kelompok orang ini terlalu kuat, Tian Dao juga merasa terancam. Rusak. Dalam kejutan yang menyenangkan, Qin Chen berteriak, mengeluarkan setengah dari pedang suci keluarga Xiao, dan menebasnya dengan panik. Qin Chen tidak menggunakan pedang iblis dan pedang karat misterius, karena dia tahu bahwa dia harus tetap rendah hati saat ini. Dan jika dia ditatap oleh penguasa surga, dia akan tamat. Ledakan. Pedang patah hitam itu meledak dengan aura yang menakutkan. Meskipun pedang ini telah dipatahkan, itu juga merupakan senjata suci. Itu tidak sekuat pedang iblis dan pedang karat misterius, tapi jelas jauh lebih kuat dari pedang kuno Banyu dan pedang guntur langit. Bab 2372. Saat berikutnya, pedang patah di tangan Qin Chen bertabrakan dengan serangan Xiu Chengze. Ada ledakan. Qin Chen hanya merasakan pukulan kekuatan yang tak tertandingi. Dan dengan sekali klik, celah tiba-tiba muncul di pedang yang patah. Kemudian, celah menjadi lebih besar dan dengan cepat berubah menjadi retakan. Akhirnya, terjadi ledakan. Pedang itu meledak dan pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Dalam proses percikan, itu menghilang menjadi ketiadaan. Di bawah telapak tangan yang menakutkan, pedang patah dari tingkat senjata suci tiba-tiba meledak secara langsung. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian Qin Chen terbang terbalik. Karena apa yang dia blokir bukan hanya serangan terhadap dirinya sendiri, tetapi juga serangan terhadap Gu Zunren dan Mo Yuanbai. Bum bum bum, kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen meledak lagi dan lagi. Tetapi dia dengan cepat mendesak ekaristi yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatan mengerikan mengalir melalui tubuhnya. Dan kekuatan ledakan yang mengerikan tidak dapat dipatahkan. Pertahanan fisik Qin Chen melukai organ internalnya.
Apakah ini kekuatan sejati dari Ekaristi Abadi tingkat ke-9? Qin Chen merasakan perubahan di tubuhnya dengan tidak percaya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak terluka begitu malu. Jadi dia sama sekali tidak merasakan Ekaristi Abadi yang mengerikan. Tetapi sekarang dia merasakan serangan dari orang kuat di surga. Selanjutnya, Ekaristi Abadi dapat dengan cepat memperbaiki luka-lukanya, meninggalkan dia dalam keadaan di mana dia tidak dapat terluka parah. Ini hanyalah keterampilan yang menentang dewa. Qin Chen awalnya sedikit kecewa dengan tahap ke-9 Ekaristi Abadi. Tampaknya selain membuat pertahanan fisiknya sebanding dengan alam suci, sepertinya tidak ada yang berubah. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat mengalahkan alam suci abadi. Kekuatan tubuh dikerahkan sepenuhnya. Kit Qin Chen, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jangan lari. Pada saat ini, teriakan marah terdengar di benak Qin Chen. Lao Yuan yang ketakutan dan mengatakan bahwa di bawah pukulan sebelumnya, Lao Yuan juga terlempar keluar dari lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi karena pengekangan surga, serangan Xiu Chengze langsung melemah setidaknya setengahnya, membuat Lao Yuan terlihat malu. Tapi dia sebenarnya tidak banyak terluka. Dan pada saat ini, badai tak berujung terbentuk di langit booming-booming, paksaan yang mengerikan ditekan dengan gila pada tubuh penguasa surgawi, dan membenturkan. Cahaya guntur jatuh. Ini adalah cara Tuhan untuk melenyapkan keberadaan yang dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Yang ditakuti Lao Yuan adalah dao surgawi dari benua Tianwu. Jika bukan karena kedatangan sarang iblis kekacauan, ditambah dengan fakta bahwa Lao Yuan sudah lama akrab dengan benua Tianwu, ia tidak akan berani keluar dengan tergesa-gesa. Kekuatan surga menyerang Xiu Chengze dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Ini, jalan surga di benua ini. Haha, apakah akhirnya keluar? Sinar guntur jatuh dengan gila-gilaan, tetapi Xiu Chengze dan yang lainnya tidak takut. Sebaliknya, mereka mencibir dan mencibir. Mereka mengepal, dan mereka benar-benar menghadapi dao surgawi dari benua Tianwu. Qin Chen mengisap udara, dan dia bisa merasakan kengerian lampu guntur ini. Setiap pukulan tunggal dapat secara instan memusnahkan Master Semi Santo, dan bahkan seorang Master di alam suci akan terluka parah di bawah serangan tekanan surga. Tetapi kelompok ini adalah pembangkit tenaga listrik surgawi, tetapi tanpa rasa takut. Mereka bergerak dan terus-menerus meledak. Kekuatan surgawi dari benua Tianwu, seperti Dewa Iblis. Pergilah. Qin Chen hanya meliriknya. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Mengambil keuntungan dari kesempatan menindas dari dao surgawi, dia akan langsung bergegas keluar dari blokade pembangkit tenaga listrik surgawi. Bukan hanya dia, tetapi Molly dan yang lainnya juga memanfaatkan kesempatan untuk berlari liar. Ikan kecil ini akan lari. Pembangkit tenaga listrik surgawi yang menunjukkan pengekangan ruang mencibir, bersenandung, fluktuasi ruang memenuhi tubuhnya lagi, dan dia ingin memenjarakan Qin Chen dan yang lainnya. Selain itu, wanita lembut itu bahkan terkekeh, tekanan surga telah muncul, jadi biarkan aku mencari tahu dari mana asal benua ini. Selama aku mengambil asal-usul benua ini, aku melihat benua ini. Apa kekuatan dari benua ini? Tahu surga, kekuatan tak terduga menghantui ujung jarinya. Tapi Qin Chen dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengurus ini. Aturan ruang yang menakutkan menyapu lagi. Dan Qin Chen dan yang lainnya segera tidak bisa bergerak lagi. Namun, kali ini, pikiran Qin Chen muncul dengan perasaan bahwa, sebagai tubuh spasial, dia terikat oleh aturan spasial lawan untuk pertama kalinya. Dia belum pernah mengalaminya. Tapi kali ini, dia samar-samar ada perasaan memahami sifat aturan ruang pihak lain. Bersenandung, tubuhnya bergetar, dan dia sedikit melepaskan diri dari belenggu aturan ruang angkasa. Apakah saya menguasai aturan spasial lawan? Qin Chen terkejut, tapi dia tidak peduli terlalu banyak berpikir. Dia membawa Mo Yuanbai, Gu Zunren dan Lao Yuan, dan langsung bergegas keluar dari batasan ruang dengan keras. Pergilah, Pus. Beberapa orang berubah menjadi pita, melarikan diri ke kehampaan untuk pertama kalinya, dan menghilang dalam desir. Saat melarikan diri ke kehampaan, Qin Chen segera memasukkan Lao Yuan dan yang lainnya ke dalam Universe Jadedis. Dengan mencibir, sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur,
meningkatkan kecepatannya ke tingkat tertinggi, dan menghilang langsung ke kehampaan, di dalam. Dan Molly dan Qian Demon Lord juga mengambil kesempatan itu. Bersenandung, botol setan menelan langit berkilau. Dan mereka berdua juga melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang secara langsung. Hah, berapa banyak ikan kecil yang lolos? Pembangkit tenaga listrik surgawi yang menggunakan pengekangan ruang mengerutkan kening. Terlepas dari mereka, aku akan menolak jalan surga. Kamu membunuh beberapa orang asing terlebih dahulu. Orang-orang ini adalah alam suci. Membunuh mereka adalah hal yang paling penting. Beberapa ikan lokal tidak dapat melarikan diri kemanapun. Satu orang mendengus dingin, matanya dingin dan keras, dan kekuatan mengerikan meledak darinya, menarik semua tekanan surga. Klang-klang, tekanan mengerikan dari dao surgawi segera terkonsentrasi pada orang ini, dan itu jatuh dengan gila. Orang itu terus mengerang, dan kilau emas di tubuhnya terus-menerus melonjak, dan dao surgawi tidak dapat membantunya. Tetapi setelah orang ini melawan tekanan surga, kekuatan Xiu Chengze segera pulih dalam jumlah besar. Mati. Dia menamparnya dengan telapak tangan. Dan menjadi marah. Saint Yuan di tubuhnya mendidih. Membakar kekuatan esensi dan darah. Dan kekuatan menakutkan segera menyelimuti Raja Iblis. Ledakan. Kekuatan tak berujung segera menelan Sky Devourer. Apa? Kali ini, Devourer of the Sky Devourer akhirnya tidak bisa menahannya. Dengan ledakan dan teriakan, Lord of the Devourer meledak terbuka dengan pop. Dan Devourer Sword terlempar, dan melemparkannya ke tanah. Pada, darah meluap, sampah sialan ini, itu membuang begitu banyak waktu untukku. Xiu Chengze bersenandung dingin dan menembak lagi, bertarung dengan 4 Master Iblis Alien yang tersisa. 4 Master Iblis bergabung. Setelah dia memenggal 2 dari mereka, dia melarikan diri oleh 2 lainnya, segera menjadi marah. Serahkan keduanya padaku. Ledakan. Xiu Chengze bergegas keluar dan mengejar kedua tuan iblis itu. Beberapa ikan kecil lolos sebelumnya, jadi serahkan pada kami berdua. Keciut. Beberapa master surgawi segera menerbangkan 2 orang. Satu mengejar Qian Demon Lord dan Molly, dan yang lainnya mengejar Qin Chen. Sosok itu terlalu cepat, dan menghilang ke dalam kehampaan dengan kepulan. Siang Qin Chen dan lainnya. Ledakan. Kekosongan tak berujung menyusut oleh mereka, dengan cepat mendekati Qin Chen dan mereka. Bab 2373. Tiba-tiba, beberapa master dari alam surga meninggalkan ketiganya secara langsung. Tetapi Sangguan Sier adalah satu-satunya yang tersisa di pengadilan dari Master Benua Tianwu yang asli. Dihadapkan dengan krisis dan kesempatan yang begitu baik, Sangguan Sier bahkan tidak melarikan diri. Dia berlama-lama di sekujur tubuhnya dengan energi iblis dan esensi sejati, melawan paksaan penguasa surga, dan gelang berlian melayang di atas kepalanya, memancarkan keagungan. Napas. Hei, ada lagi ikan rucah di sini, tapi tidak lolos. Master surgawi yang tersisa menyadari bahwa Sangguan Sier tidak melarikan diri. Setelah beberapa saat, sudut mulut mereka tiba-tiba mencibir. Orang ini seharusnya takut dan bodoh. Jadi aku bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Tapi aura di tubuhnya agak menarik. Itu memiliki kekuatan esensi sejati dan kekuatan ras iblis alien. Dia sebenarnya iblis manusia. Orang-orang dari alam bawah benar-benar memiliki selera yang cukup. Sub sage di sage belaka, bahkan bukan alam suci. Bunuh saja secara langsung. Salah satu dari mereka mencibir, telapak tangannya terangkat, bersenandung. Kekuatan mengerikan mengembun di telapak tangannya, bergemuruh, dan tiba-tiba, napasnya sekali lagi menarik perhatian surga. Bang bang bang, cahaya guntur jatuh. Gangguan. Pria itu mengangkat tangannya dan menghancurkan serangan dari Heaven's Path, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Meskipun dao surgawi dari benua Tianwu tidak bisa membunuhnya, itu terus menargetkannya, membuatnya cukup tertekan. Ling Luling, apakah kamu belum menemukan lokasi asal benua ini? Dia berkata dengan tidak menyenangkan. Selama Anda menemukan asal benua dan menelan asal benua, maka surga benua ini akan langsung melemah dan kehilangan kekuatan melawan mereka. Ling Luling mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menemukannya. Wajah pria itu tenggelam dan menunjukkan ketidaksenangan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya mengarahkan pandangannya ke tubuh Sang Guanxier, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mati. Dia mendengus dingin dan menekannya dengan telapak tangan. Ledakan. Tiba-tiba, langit meledak secara langsung, dan kekosongan benua Tianwu tidak dapat menahan kekuatannya. Itu langsung meledak menjadi semburan partikel, dan serangan mengerikan jatuh ke arah Sang Guanxier di bawah. Sang Guanxier akhirnya berjuang untuk kendala ruang saat ini, dan buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak, "Orang dewasa saya berbelas kasih. Saya ingin menyerah kepada Anda orang dewasa dan menjadi pemandu Anda di benua Tianwu. Dan saya memiliki informasi penting untuk memberitahu Anda, orang dewasa." Dia berteriak, matanya cemas, nadanya tegang, dan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia tidak melarikan diri seperti Qin Chen dan yang lainnya. Dia ingin menyerahkan Tuan Surgawi ini dan mengejar yang kuat untuk mencari kekuatan yang lebih kuat. Dia berjudi, mempertaruhkan nyawanya. Haha, apakah kamu punya informasi penting? Ini hanya area kecil. Aku tidak perlu memimpin sama sekali, kamu masih mati. Pria itu tertawa, mengabaikan kata-kata Sang Guanxier sama sekali, dan serangan di tangannya terus jatuh tanpa henti sama sekali. Tuanku, Anda tidak dapat menemukan asal-usul langit dan bumi, dan ada rahasia mengejutkan di benua ini, yang hanya diketahui oleh orang-orang di benua Tianwu. Sang Guanxier berteriak ngeri. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengabaikannya sama sekali dan akan membunuhnya secara langsung. Dalam ketakutan, Sang Guanxier langsung meledak dengan kekuatan terkuatnya. Ledakan. Dia dengan gila-gilaan terjalin dengan esensi sejati dan energi iblisnya. Pufit. Darah menyembur keluar, berubah menjadi serangkaian rune aneh, bergabung menjadi gelang berlian. Dan dengan bang, gelang berlian tiba-tiba meledak dengan darah yang menyilaukan. Berhenti di depannya. Ketika dia menyelesaikan semua ini, pembangkit tenaga listrik dunia hari itu juga jatuh. Ledakan, raungan yang menghancurkan bumi bergema, dan dengan sebuah suara, gelang berlian itu bergetar dengan tajam. Setelah hanya menahan sekejap mata, itu meledak, dan darah di atasnya redup, seolah habis. Kemudian, kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Sang Guanxier. Engah, dia menyemburkan seteguk darah, dan seluruh sosok itu meledak seperti kantong kain, terciprat darah. Darah menguap menjadi ketiadaan dalam kehampaan. Dan jubah di tubuhnya juga hancur, dan seluruh orang menjadi darah orang. Pikiran Sang Guanxier meraung, dan jiwanya jatuh ke dalam kantuk. Pukulan ini hampir meledakkannya secara langsung. Apakah ini kekuatan orang kuat di surga? Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Dan aku butuh kekuatan tak kenal takut melawan langit. Sang Guanxier berteriak liar di dalam hatinya, dan tubuhnya terbang lemah, seperti domba yang akan disembelih. Orang ini belum mati. Apakah semua orang di benua ini kecoa? Pria kuat di surga yang menembak wajahnya tampak jelek, dan dia mendengus dingin. Dia tidak membunuh Sang Guanxier dengan tembakannya, dan wajahnya tiba-tiba menghilang. Orang suci ini ingin melihat, kamu bisa menghentikannya beberapa kali. Dia mendengus dingin, matanya suram, dan ada gemuruh, kekuatan tak berujung mengembun di telapak tangannya, dan dia akan menembak jatuh lagi ke Sang Guanxier. Jian Pingrot, tunggu sebentar. Tiba-tiba sebuah telapak tangan ramping keluar dan menghentikannya. Ling Luling, apa yang kamu lakukan? Jian Ping mengerutkan kening, dan rekannya yang menghentikannya. Jangan bunuh dia dulu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Ling Luling mengerutkan kening dan menatap Sang Guanxier yang jatuh di bawah dengan acuh tak acuh. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan-kekuatan segera meraih Sang Guanxier dan menariknya ke atas. Semut bawah, apa yang ingin kamu tanyakan? Jian Ping bingung. Dan dua orang lain di sekitarnya juga mengerutkan kening, jelas tidak mengerti. Saya tidak menghitung lokasi asal benua ini. Ling Luling berkata dengan ekspresi jelek. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, beberapa pembangkit tenaga listrik surgawi lainnya tercengang. Mustahil. Keraguan muncul di wajah Jian Pingdao. Asal-usul langit dan bumi dari pesawat yang lebih rendah sangat jelas. Selama Anda mengikuti kekuatan surga, Anda dapat langsung menghitungnya. Terlebih lagi, perbaikan rantai Anda adalah ramalan dari surga. Teknik rahasia dasar dari teknik ini, tetapi seharusnya mudah untuk menghitung asal-usul dunia ini. Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu yang rumit?
Asal-usul langit dan bumi seringkali sangat jelas dan dapat dengan mudah dirasakan oleh kekuatan mereka. Lagi pula, mereka semua kuat di surga, dan mereka tidak bisa lebih jelas tentang operasi dan persepsi surga, bagaimana mereka tidak bisa melihatnya. Jian Pingdao, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Ling Luling berkata dengan marah. Coba-coba, dia mencibir, dan segera menggunakan aturan di tubuhnya untuk menyadari asal-usul benua ini. Menurut pengalaman normal, selama Anda terus menjelajah dengan kekuatan langit dan bumi, Anda dapat dengan mudah menemukan sumber langit dan bumi. Tapi kali ini, ketika dia mengikuti kekuatan langit dan bumi, dia menemukan bahwa aturan di depan kabur. Di awan dan kabut, tidak mungkin untuk menebak penampilan dan lokasi sebenarnya. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi spekulasinya. Seseorang telah mengaburkan rahasia benua ini, menyembunyikan asal-usul benua. Bagaimana mungkin? Dia kaget dan berteriak-teriak. Jelas bahwa seorang pria kuat telah memblokir dao besar surga dan bumi di benua ini. Itu hanya alam yang lebih rendah. Bagaimana orang bisa melakukan ini? Bagaimana ini mungkin? Bab 2374. Jian Pingdao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurutnya, ini tidak mungkin, dan itu terjadi di depannya. Pada saat ini, Jian Pingdao memikirkan apa yang dikatakan Sang Guanxier sebelumnya. Memikirkan rahasia mengejutkan yang dia katakan, dan kata-kata yang tidak dapat menemukan asal-usul langit dan bumi. Ledakan. Dia langsung mengambil Sang Guanxier dan mengambilnya. Dan dia memegang leher Sang Guanxier dengan tangan kanannya, seolah-olah membawa seekor ayam, dan berkata dengan dingin, katakan, dari mana asal benua ini? Dan apa benua ini? Rahasia di dunia. Sang Guanxier digendong, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia berkata kesakitan, Tuanku, biarkan aku pergi dulu. Mengatakan, mata Jian Pingdao dingin, tetapi dia berusaha lebih keras. Hidup dan mati Sang Guanxier, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dia ketahui. Wajah Sang Guanxier memerah, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Kelopak matanya terus naik. Hehe, kamu punya tulang punggung, bukankah begitu? Mata Jian Pingdao dingin. Apa karakternya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Sang Guanxier ini untuk membuat kondisi dengannya? Tidakkah kamu pikir kamu tidak tahu jika kamu tidak berbicara tentang orang suci ini? Jian Ping mencibir, mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir langsung ke pikiran Sang Guanxier, jelas untuk mencari jiwa. Apa? Sang Guanxier tiba-tiba meraung kesakitan, energi iblis tubuhnya dan esensi sejati terus berubah. Pupil matanya penuh dengan mata merah, dan jejak garis hitam muncul di tubuhnya. Kekuatan ini berubah menjadi kekuatan aneh yang benar-benar menghentikannya. Invasi jiwa Jian Pingdao. Jian Pingdao tiba-tiba mencibir. Apakah menurutmu ini dapat mencegah orang suci ini mencari jiwa? Ini konyol, pertahanan jiwamu memang kuat. Tetapi selama orang suci itu mau, itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Petik 2. Ledakan. Kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir ke dalam pikiran Sang Guanxier, secara paksa menembus pertahanan jiwa Sang Guanxier. Tetapi sebelum jiwa Jian Pingdao bergegas dengan aman ke dalam pikiran Sang Guanxier, jiwa Sang Guanxier berfluktuasi dengan hebat. Oke, wajah Jian Pingdao sedikit berubah, dan pihak lain sangat kejam. Dia menetapkan larangan dalam pikirannya, dan diserang oleh jiwa-jiwa. Dia lebih suka meniup jiwanya daripada membiarkan orang lain mencari jiwanya. Apakah orang-orang di benua ini begitu keras? Tetua saya hanya ingin hidup. Nama saya Sang Guanxier. Saya adalah orang pertama di benua ini. Beberapa rahasia hanya diketahui oleh saya. Ketika saya mati, rahasia ini akan hilang. Dan, saya tidak dapat mencari jiwa saya. Karena jika saya memaksakan pencarian jiwa, jiwa saya akan meledak. Ada rahasia besar di benua ini. Dan bahkan untuk surga, itu adalah rahasia besar. Petik 2. Sang Guanxier berkata kesakitan. Kata demi kata, tetapi sangat bertekad. Berapa banyak orang yang terkejut. Ada rahasia besar ke surga juga. Ling Luling berkata, Jian Ping, lepaskan dia, dan dengarkan apa yang dia katakan. Jian Pingdao tampak muram, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melepaskan Sang Guanxier. Tenggorokan Sang Guanxier mengendur dan dia batuk dengan keras.
Ayo kita bicara. Apa rahasianya? Jian Ping berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang dewasa masih diizinkan untuk menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Sangguan Sier berkata, dia sangat malu sekarang, dan luka-lukanya serius. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia kemungkinan akan mati. Bahkan jika dia pulih nanti, dia akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang permanen. Kamu ingin mati? Jian Pingdao menjadi marah karena malu, dan pihak lain berani berdamai dengannya. Ling Luling menghentikan Jian Pingdao. Sebuah pil muncul di tangannya. Begitu pil ini muncul, aura yang menakjubkan melonjak antara langit dan bumi, dan gas obat yang mempesona berubah menjadi naga dan burung phoenix. Melambung antara, bahkan napas ini lebih menakutkan daripada napas Sangguan Sier. Ini adalah pil penyembuhan, kamu bisa meminumnya. Ling Luling melemparkan pil ini ke Sangguan Sier. Tetapi jika saya memberitahu orang suci ini bahwa Anda berbohong kepada saya, Anda pasti akan berakhir lebih baik dari yang Anda kira. Ini akan menyedihkan. Ini. Sangguan Sier menatap pil itu dengan kaget. Sebelum dia menelan pil, dia merasa lukanya sembuh dengan cepat. Pil suci. Pil yang menakutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pil tingkat kaisar. Itu pasti pil tingkat suci. Mata Sangguan Sier berkilat dan dia sangat gembira, dan dia akhirnya mendapatkan bidikan yang tepat. Bersenandung, dia menelan pil itu, segera bersila di kehampaan, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan cepat. Ling Luling, mengapa memberikan Tianbu dan sia-sia di alam bawah? Saya tidak memiliki beberapa pil di tubuh saya seperti ini. Jian Pingdao melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit tidak senang. Ling Luling tidak berbicara, tetapi bergumam, saya sedikit ingin tahu tentang benua ini sekarang. Saat Sangguan Sier sembuh, ada kekosongan puluhan ribu mil jauhnya dari sini. Dua cahaya dan bayangan satu demi satu, melarikan diri dengan cepat. Itu adalah Molly dan Qian Demon Lord yang melarikan diri di depan. Sedangkan orang yang mengejar di belakang adalah seorang pria suram dengan rambut hijau panjang, salah satu penguasa surgawi. Master surgawi ini sangat cepat, dan saat berjalan, dunia runtuh, dan ruang dengan cepat berlalu di belakangnya, dengan cepat mendekati Molly dan Qian Demon Lord. Tuan Qian, orang itu akan menyusul, apa yang harus kita lakukan? Wajah Molly penuh dengan kecemasan dan ketegangan, dan dia merasa bahwa napas yang mengerikan mendekat dengan cepat, benar-benar mengunci mereka. Brengsek, setan Qian dengan marah mendesak botol setan menelan langit, yang terus berkedip-kedip di kehampaan, mengalir melintasi ruang, tetapi tidak bisa lepas dari pengejaran lawan. Master Sein Realem terlalu kuat, dan dia benar-benar di atas dunia dalam hal pemahaman aturan. Bahkan jika Qian Demon Lord dan Molly adalah pembangkit tenaga setengah berkaki yang telah mencapai level Demon Lord, mereka tidak bisa mendapatkannya. Menyingkirkan itu. Pelacakan pihak lain. Sialan, beri kami sedikit lebih banyak waktu. Selama kami lebih sadar akan kekuatan Chaos Demon Nest, kami pasti akan bisa masuk ke ranah Demon Lord dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan satu sama lain. Tapi sekarang, Raja Iblis Qian kejam, itu dan kekuatan sihir menelan kekuatan Raja Iblis ketakutan, dan tubuh sudah memiliki asal Raja Iblis. Dalam hal ini, selama Anda memahami kekuatan Chaos Demon Nest, Anda dapat dengan mudah masuk ke ranah Raja Iblis. Sayangnya, mereka tidak terlalu banyak waktu untuk mengerti. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu malu? Dua semut bisa lari seperti ini. Tapi sayangnya, di depan orang suci ini, kemana kamu bisa lari? Realem Master mencibir dan melacak hari itu, seperti kucing bermain dengan tikus. Setelah beberapa pelacakan, dia sudah melihat hantu langit menelan botol ajaib di langit. Serahkan pada orang suci ini. Dia menembak, suaranya belum terdengar, tangan telah ditekan, dan dia mengejar botol iblis menelan langit, menghancurkan. Surga benua Tianwu menghentikannya, dan kilat terus-menerus meledak. Meskipun tidak bisa menyakitinya, itu masih mempengaruhinya, kecepatannya. Bab 2375. Dengan keras, ujung telapak tangan menggosok botol iblis menelan langit, dan dengan keras, botol iblis menelan langit meraung dan membuangnya ke dalam kehampaan, membuat Raja Iblis Molly dan Qian terbang keluar, bersama. Engah, keduanya muntah darah pada saat yang sama, sangat malu. Kamu tidak membunuh dua sampah ini.
Pria kuat itu mencibir hari itu, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia menembak lagi dengan ekspresi kasar, ekspresinya sangat santai. Di matanya, dia sama sekali tidak mengejar dan membunuh dua musuh, tetapi menggoda dua semut, sangat santai dan bebas. Ledakan, tapi pukulannya yang biasa, seperti tirai langit, jatuh, dan seluruh langit tampak berada di malam yang gelap. Telapak tangan besar menutupi langit dan bumi, dan jatuh langsung ke Molly dan Raja Iblis Cian di bawah. Tanda seru. Sebelum telapak tangan besar itu tiba, kekuatan mengerikan telah mengguncang dunia dan bumi meraung. Molly dan Raja Iblis Cian hampir mati lemas. Molly, kamu pergi. Keputusasaan muncul di hati Red Flame Demon Lord. Matanya berkedip dan dia tahu bahwa mereka akan mati. Pada saat hidup dan mati, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dan napas yang mengerikan melonjak di tubuhnya untuk melawan telapak tangan yang mengerikan itu. Tidak, Molly meraung tajam, matanya merah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa konsekuensi dari Raja Iblis Cian? Raja Iblis Api Merah memberikan ratunya, nyawanya sebagai ganti nyawanya sendiri. Pada saat ini, hati Molly penuh dengan emosi. Dia meraung dan naik ke langit, Tuan Cian, kamu pergi, aku akan berhenti. Dia benar-benar akan bergegas di depan Raja Iblis Cian. Demon Lord Cian menatap sosok Molly, dengan sentuhan kelembutan dan sentuhan di matanya. Dia tidak tahu bahwa dia akan bertindak seperti ini. Setan asing semuanya egois. Mereka telah hidup sedemikian rupa sejak lahir. Di lingkungan, tidak ada teman, tetapi pesaing. Di alien Demon Continent, yang lemah akan dihancurkan. Semua orang harus mati-matian mempromosikan. Putus asa terobosan. Tidak ada teman. Tidak ada kerabat. Semuanya adalah minat telanjang. Sampai aku bertemu Molly. Awalnya, Red Flame Demon Lord hanya menganggap Molly sebagai penerus, atau bahkan objek penggunaan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah mengalami banyak kehidupan dan kematian, bergaul siang dan malam. Dan Red Flame Demon Lord tidak tahu bahwa dia akan memiliki orang seperti itu, merasa. Sentimen semacam ini termasuk mentor dan magang, keluarga, persaudaraan, dan bahkan perasaan tak terlukiskan yang tak bisa dijelaskan. Baru saat itulah Cian Demon membuat keputusan seperti itu secara impulsif. Tetapi ketika melihat bahwa Molly tidak ingin pergi untuk dirinya sendiri, dan bahkan mencoba menahan serangan mustahil di depannya, sudut mata Raja Iblis Cian tiba-tiba menangis. Itu menangis. Setan alien tidak percaya pada air mata. Tapi tetap saja menangis. Dari lahir hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya ia menangis. Bagaimana rasanya air mata? Kemudian, ia tertawa lagi. Dan ketika melihat tindakan iblis, ia tertawa, dan tidak menyesalinya. Kamu pergi. Saat air mata mengalir, Raja Iblis Cian meraung dan mendorong botol iblis menelan langit, dan meledakkan tubuh Molly dengan ledakan. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di langit, dan liang ajaib langsung diledakkan oleh kekuatan botol iblis yang menelan langit muncul ribuan mil jauhnya. Kamu pergi. Setan api merah berteriak sambil menangis, dan naik ke langit dengan wajah mengerikan. Di tubuhnya, api hitam tak berujung meledak, bertabrakan dengan pukulan pembangkit tenaga listrik dunia hari itu. Ledakan. Iblis Cian merasa seolah-olah beberapa belenggu patah di tubuhnya. Pada saat ini, itu menerobos dan langsung memasuki level Raja Iblis. Tapi itu tidak berguna. Kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik surgawi meledak, dan tubuh Raja Iblis Cian pecah, dan api hitam menyebar kemana-mana, membuat jeritan menjerit. Tapi itu tidak ragu-ragu, menstabilkan sosoknya, tampak buas dan bergegas lagi dengan panik, dan menembak dengan panik ke pembangkit tenaga listrik dunia hari itu. Ini berjuang untuk waktu, untuk membeli waktu untuk sihir. Yah, aku benar-benar menerobos alam suci. Ini sedikit menarik, tapi sayangnya aku masih ingin mati. Hari itu ahli ranah mencibir, dan terus bergerak, membenturkan, dan menyerang satu persatu, dan darah di tubuh iblis Cian tiba-tiba melonjak. Itu akan meletakkan botol iblis menelan langit di depannya, dan botol iblis yang menelan langit tiba-tiba menunjukkan keindahan yang tak ada habisnya. Nafas kegilaan melawan pembangkit tenaga listrik dunia hari itu. Gemuruh, di bawah raungan sengit, botol setan menelan langit berbunyi klik, retakan muncul di botol,
dan retakan ini menyebar dengan cepat. Terlalu kuat, menghadapi penguasa surga, bahkan botol setan menelan langit tidak bisa menahannya. Teman lama, maafkan aku. Ada air mata di sudut mata Qian Demon. Tetapi sosoknya seperti batu. Dengan kuat menjaga sisi dunia ini, mencegah para ahli dari hari itu untuk bergegas. Di kejauhan, mata Molly memerah tiba-tiba. Api merah dewasa. Dia meraung, menyaksikan sosok yang berjuang untuk mendukung di bawah pemboman penguasa surga. Air mata mengalir tiba-tiba. Tuan Qian, mengapa kamu begitu bodoh? Molly menangis. Pada saat ini, dia ingat adegan tahun ini. Jie, anak muda, Raja Iblis ini adalah Raja Iblis Api Merah kuno. Jika Anda dapat menemukan saya, itu adalah keberuntungan Anda. Anak muda, iblis ini melihatmu memperbaiki rantai. Itu adalah kekuatan sihir klanku. Darah di tubuhmu juga tampaknya memiliki darah klanku. Sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah, tetapi itu sia-sia. Iblis ini telah membuatmu lebih kuat. Kemampuan, kesempatan yang sangat bagus, bukankah kamu menginginkannya? Jie, kamu sangat pintar. Mingmo tidak berbicara diam-diam. Memang, aku ingin menangkapmu sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki benih parasit ras alienku di tubuhmu. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Rebut rumah. Jadi jangan khawatir, jangan menjadi Raja Iblis. Bahkan jika Iblis datang, tidak ingin merebut pria yang memiliki benih parasit, jadi kamu bisa istirahat diyakinkan oleh Raja Iblis. Jie. Menarik, Raja Iblis ini menyukainya. Jadi, selama Anda memberi saya sedikit darah, Raja Iblis ini akan memberi Anda beberapa manfaat terlebih dahulu. Bagaimana? Dia ingat kata-kata yang dikatakan Red Flame Demon Sovereign pada dirinya sendiri di Realm of Heaven Demon. Begitu akrab, seolah-olah masih ada di telinganya. Saya ingat gambar keduanya mengalami dan tumbuh bersama. Juga ingat berlama-lama belum lama ini. Molly menangis, seperti anak kecil. Kemudian, dia mengertakkan gigi, menoleh kesakitan, mengubah tubuhnya menjadi streamer, dan segera pergi. Tuan Qian, saya tidak akan membiarkan Anda mati sia-sia. Saya akan membalas Anda. Saya harus membalas Anda, dan membunuh semua bagian surgawi ini. Ah! Molly meraung diam-diam di dalam hatinya. Dia menangis saat terbang dengan liar, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Hah, semut ini mau lari. Hari itu, ahli ranah melihat bahwa Molly telah menghilang dari persepsinya, dan dia langsung marah. Mati, ledakan, kekuatan mengerikan itu jatuh, dan akhirnya, botol setan menelan langit tidak bisa bertahan. Itu meledak terbuka dengan ledakan, dan pecahan tak berujung berhamburan. Molly, kamu harus hidup, ambil kemauanku dan hidup. Dimencian melihat ke arah di mana Molly menghilang, dengan senyum di wajahnya. Bisa bertemu denganmu, sangat senang. Setelah itu, tubuh Dimencian juga hancur secara diam-diam, dan dengan keras, itu berubah menjadi langit yang penuh dengan api hitam, tersebar ke segala arah. Bab 2376. Ledakan. Di bawah pukulan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik dunia hari itu, Dimencian terbelah secara langsung. Tubuhnya hancur dan meledak menjadi api hitam di langit. Ini adalah teknik asli dari Qian Demon Master, Qian Demon Art. Setelah menembus Raja Iblis, tubuh berubah menjadi kekuatan sihir Qian asli. Karena itu, setelah jatuh, itu juga akan berubah menjadi api hitam di langit. Seperti bunga yang ditaburkan Dewi, langit memercik. Hup, akhirnya mati. Semut kecil, benar-benar menyia-nyiakan orang suci ini begitu lama. Pria berambut hijau memiliki ketidaksenangan di wajahnya, dan dengan jentikan dari sosoknya, dia akan mengikuti di mana Molly menghilang. Pada saat ini, api iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya masih bergegas ke arahnya. Pada saat ini, kehendak Raja Iblis Api Merah sebelum kematiannya mendesak api iblis ini untuk menerkam surga yang kuat. Bahkan jika mati, itu harus mengulur waktu untuk Molly. Jika kamu mati, kamu tidak bisa hidup dalam damai. Bahkan ada sisa keinginan. Karena kamu ingin dimusnahkan, orang bijak ini akan memenuhimu. Mata pria berambut hijau itu dingin. Dia menekan dengan telapak tangan. Dan tiba-tiba, api langit meledak, padam satu demi satu, dan menyebar di udara. Suara mendesing.
Pembangkit tenaga listrik surgawi mendengus dingin, dan sosoknya bergetar sebelum menghilang. Ketenangan dipulihkan antara langit dan bumi, dan pegunungan yang hancur ada di bawah. Hanya pecahan botol iblis yang menelan surga yang tersebar di antara pegunungan, menunjukkan bahwa telah terjadi perang di sini. Dalam kehampaan, sosok Molly terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat rawa maut hitam di kejauhan. Dengan sosok yang berkedip-kedip, dia terjun langsung ke rawa maut hitam, dan kemudian segera memasuki tanah di rawa maut hitam. Istana. Melihat pemandangan yang familiar di sini, air mata Molly mau tidak mau mengalir lagi. Dia ingat berlama-lama belum lama ini, tetapi dia tidak berharap itu menjadi perpisahan. Api merah dewasa. Dia tersedak, matanya dingin dan acuh tak acuh, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, dan dia segera duduk bersila. Napasnya surut, seolah-olah dia telah menjadi orang biasa. Benih adalah benih parasit, yang sepenuhnya menutup kekosongan ini, dan tidak ada lagi fluktuasi kehidupan. Dia benar-benar menutup dirinya di halaman istana, di mana Anmen tadi. Dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari sini, wajah pria berambut hijau itu pucat, karena dia menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan aura magisnya. Dalam waktu sesingkat itu, semut sebelumnya tidak mungkin pergi terlalu jauh. Kekuatan tak terlihat terpancar dari pria berambut hijau, dan dengan cepat menyapu langit dan bumi. Dunia ribuan mil ini benar-benar diselimuti oleh pria berambut hijau, bahkan binatang darah paling umum di bawah ini, telah diperiksa olehnya. Tapi tidak pernah menemukan nafas sihir. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya biru, dan semut biasa bisa menghindari keterampilan pendeteksiannya. Dia terus mendesak kekuatan jiwa, mencari lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Kebencian. Dia marah dan menembak dengan panik ke tanah di bawah. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh. Kota dan hutan di bawahnya penuh dengan lubang, berubah menjadi lubang raksasa, bumi bergemuruh, dan membelah langit. Bahkan magma meledak, perubahan kehidupan, dan bentang alam berubah. Molly di istana bawah tanah tidak jauh merasakan fluktuasi mengerikan antara langit dan bumi, tidak bergerak, meneteskan keringat dingin. Molly saat ini sama sekali tidak ada hubungannya kecuali berdoa. Untungnya, tempat ini adalah tempat di mana Dreadlord tinggal di pengasingan. Dreadlord terluka parah oleh pembangkit tenaga alam suci manusia teratas dan melarikan diri ke sini. Untuk mencegah ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik alam suci manusia, istana ini didirikan. Formasi hebat di sini. Selama tidak langsung menerobos, bahkan yang kuat di alam suci tidak dapat menemukan tempat khusus di sini. Pada akhirnya, setelah dibombardir oleh pembangkit tenaga listrik dunia hari itu, dia masih gagal menemukan keajaibannya. Sial, biarkan tikus lari. Lupakan saja, aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Kembalilah. Dia tampak jelek, berbalik, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Molly tetap tidak bergerak, bersenandung. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik dunia tiba-tiba kembali ke kekosongan ini sekali lagi dan membunuh karabin. Tetapi setelah menemukan bahwa memang tidak ada gerakan di sini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Pada saat ini, di pegunungan tempat Raja Iblis Api Merah jatuh, seekor binatang berdarah dengan hati-hati muncul dari tanah. Itu adalah tikus yang ditutupi sisik, memancarkan napas yang berdebar-debar. Itu sebenarnya adalah tikus naga tanah kekaisaran tingkat 8. Itu melihat pemandangan yang berubah di sekitarnya dengan ngeri. Napas sebelumnya terlalu menakutkan, dan sangat menakutkan sehingga masuk ke kedalaman bumi untuk pertama kalinya, dan kemudian melarikan diri. Tiba-tiba, ia melihat sebuah fragmen tidak jauh. Fragmen itu memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Binatang darah tingkat 8 sudah memiliki kebijaksanaan luar biasa, mengetahui bahwa itu pasti harta karun, dan segera bergegas menggigit fragmen ini. Di dalam mulut, itu hanya memukulnya. Panggilan, api hitam tiba-tiba muncul di atas fragmen, dan pada saat yang sama suara gembira muncul dari api. Hahaha, Red Flame Demon Sovereign, saya telah dibangkitkan dan Nirvana terlahir kembali. Setelah Red Flame Demon Art menerobos ranah Demon Lord, saya sebenarnya memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dari Nirvana. Api hitam menyala dengan cepat,
dan aura yang membuat jantung tikus naga tanah berdebar-debar terisi, dan tikus naga tanah tingkat kekaisaran ini menggigil dan merangkak ke tanah. Berkat kekosongan botol iblis menelan langit, kalau tidak aku pasti kehilangan jiwaku. Tuhan tidak ingin aku mati. Suara ini adalah suara Raja Iblis Api Merah, dan aura jiwa ditemukan dari pecahan botol iblis menelan langit. Sialan, sayang sekali aku membutuhkan tubuh sekarang. Mengapa tidak ada manusia di sini? Tetapi hanya binatang darah, tidak lebih. Binatang darah hanyalah binatang darah. Setelah Master Iblis ini memulihkan kekuatannya, dia akan membentuk kembali tubuhnya. Panggilan, api hitam langsung mengalir ke Maus Naga Tanah. Maus Naga Tanah mencicit 2 kali, dan tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, tikus naga tanah berdiri lagi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan tubuhnya memancarkan semua cahaya ajaib. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Molly, tapi kekuatanku terlalu lemah sekarang. Aku hanya bisa bersembunyi dulu. Raja Iblis Api Merah ragu-ragu sejenak, dan pergi ke tanah dengan desir, menghilang. Ketika Molly dan Qian Demon Lord hancur, di sisi lain, Qin Chen juga terbang dengan cepat di kehampaan. Sosoknya berubah menjadi cahaya guntur, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tetapi selalu ada aura yang membuat jantungnya berdebar-debar, terkunci kuat di dalam dirinya. Pria kuat di ranah hari ini benar-benar berlama-lama. Mata Qin Chen dingin, dan dia tidak berharap pihak lain menyusul. Begitu dia diambil alih oleh pihak lain, bahkan jika sumber lama ada di sana, mereka mungkin tidak akan lolos dari kematian. Kit Qin Chen, terus melarikan diri seperti ini tidak mungkin. Lao Yuan berkata dengan gugup di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak tahu apa yang dikatakan Lao Yuan? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, apakah dia masih bisa melawan-lawan? Bab 2377. Menghadapi para penguasa surga, apakah mereka memiliki harapan untuk menang? Karena pihak lain tidak akan memberi kita cara untuk bertahan hidup, mari kita bertarung. Mata Qin Chen dingin, pikirannya berkelebat, dan akhirnya dia mengambil keputusan. Panggilan, dia berhenti langsung di kehampaan, dan kemudian, Qin Chen mengambil pilar surgawi dari cakram batu giok keberuntungan semesta, dan melemparkannya ke pegunungan dan hutan di sekitarnya. Ini adalah arai orang suci. Qin Chen bisa merasakan bahwa dia melacaknya hanya dengan napas. Jelas, hanya Master Surgawi yang mengejarnya. Selama dia dipersiapkan dengan benar, mungkin tidak ada kesempatan untuk melawan. Sebaliknya, jika dia hanya tahu untuk melarikan diri, dia pasti akan mati. Bum bum bum. Pilar langit ini segera terbang dan dengan cepat jatuh ke pegunungan di bawah, seperti naga yang tenggelam ke laut dengan cepat menghilang. Kemudian Qin Chen melemparkan platformasi Tiankong Wanzuan keluar lagi, dan platformasi langsung bergabung ke dalam kekosongan, berfungsi sebagai mata dari susunan 10.000 setan pembunuh suci. Meski begitu, Qin Chen masih merasa sedikit menyesal. Waktu yang diberikan kepadanya oleh guru surgawi terlalu singkat. Jika dia bisa memberinya lebih banyak waktu, dia pasti akan bisa mengaturnya dengan lebih sempurna, dan mengerahkan kekuatan 10.000 arai setan suci. Keyakinan pamungkas lebih besar, tetapi sekarang sudah bagus, setidaknya ada kesempatan untuk mengaturnya. Setelah mengatur arai 10.000 setan suci, Qin Chen tidak berdiri di tempat, tetapi bergerak ratusan mil menuju ibu kota selatan kuno sebelum berhenti. Begitu Qin Chen menyelesaikan semua ini, aura mengerikan telah berlalu dari jauh. Ledakan, kekosongan meledak, dan sesosok tiba-tiba muncul dari dunia, seperti iblis. Hah? Kamu tidak pergi. Hari itu pembangkit tenaga listrik dunia melihat Qin Chen berdiri sendirian di kehampaan, tapi dia bingung. Menurut pendapatnya, menghadapi pengejarannya sendiri, berita bahwa dia belum pernah menembus alam suci sebelumnya harus bergegas. Seberapa jauh dia bisa melarikan diri? Jauh, mungkin saya pikir saya bisa melarikan diri daripada berdiri di sini dan menunggu kematian. Meskipun di matanya, bahkan jika Qin Chen mati-matian mencoba melarikan diri, dia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangannya. Tetapi Qin Chen berdiri di sini dan tidak pergi, jauh melampaui harapannya. Hei, itu tidak benar. Masih ada beberapa orang yang bisa kamu hindari sekarang. Mengapa mereka hilang? Apakah kamu memiliki harta ruang tingkat dewa?
Atau apakah ada dunia kecil? Ketika pembangkit tenaga listrik surgawi merasa bahwa hanya ada Qin Chen di sini, dia langsung terkejut. Dan kemudian segera mengerti bahwa Qin Chen harus memiliki harta ruang angkasa yang dapat mengumpulkan kehidupan. Dan bahkan mungkin dunia kecil dalam legenda. Di alam kecil yang lebih rendah ini, ada harta karun seperti dunia kecil. Wajah pembangkit tenaga listrik surgawi ini tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Hahaha, Tuhan menolongku. Aku tidak menyangka bahwa di alam bawah ini, akan ada harta luar angkasa. Sepertinya Tuhan sangat mencintaiku, Pu Kaijun. Jika aku mengejarmu anak ini, itu benar-benar tidak mengecewakan. Mata tampan Pukai menunjukkan kecemerlangannya, dan dia sangat gembira. Tampaknya mengambil Qin Chen sebagai piring makanan Cinanya. Dia bukan idiot. Secara alami, dia bisa memikirkan Qin Chen berani tinggal di sini. Pasti ada beberapa kartu hall, tapi dia tidak khawatir. Itu hanya pesawat rendah, dan lawannya hanyalah seorang pria kecil yang bahkan belum mencapai alam suci, bahkan jika ada. Tidak peduli betapa hebatnya kartu hall itu hanyalah awan di depannya. Karena orang ini sama sekali tidak mengetahui kengeriannya, mungkin dia mengira dirinya hanyalah alam bawah biasa. Bagaimana semut ini bisa mengharapkan kekuatan suci surga? Sepertinya pertempuran sebelumnya tidak membuatmu menyerah. Kamu pasti berpikir kamu memiliki beberapa kartu truf, jadi kamu ingin mencoba melihat apakah kamu bisa melawan orang suci ini. Orang suci ini seperti yang kamu inginkan hari ini. Setelah Pu Kaijun selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan latihan putih. Dia tahu bahwa Qin Chen memiliki banyak hal baik padanya, dan ketika dia muncul, dia membunuhnya. Jika dia bisa membunuh Qin Chen dalam waktu singkat, maka semua harta di tubuh Qin Chen adalah miliknya. Jika tidak, jika beberapa rekannya terburu-buru. Jika dia ingin mendapatkan sepotong kue, maka dia tidak bisa makan sendiri. Dengan keras, segera setelah korek api putih ini muncul di kehampaan, niat membunuh yang sangat mengerikan muncul di langit dan bumi, dan niat membunuh ini mengikat langit dan bumi. Meskipun ini adalah pelatihan, itu seperti sabuk pembunuh ruang angkasa, menutupi seluruh dunia, benar-benar menjebak Qin Chen di dalamnya. Tanda seru. Tian Dao merasakan napas Pu Kaijun, dan aturan menakutkan tiba-tiba muncul, dan cahaya guntur turun. Masing-masing serangan ini memiliki tingkat semi-suci, dan bahkan lebih kuat, dekat dengan tingkat suci. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh ke arah Pu Kaijun meluncurkan serangan sengit. Ribuan serangan guntur langit, masing-masing dengan lebih dari setengah kekuatan bijak itu mengerikan. Tapi Pu yang berbakat ini tidak takut. Dia hanya mengerutkan kening, dan tampaknya sangat tidak sabar dengan penindasan Dao Surgawi dari benua Tianwu. Dia tidak takut dengan serangan kilat ini, tidak menangkis sama sekali, hanya melawan dengan tubuhnya. Bang bang bang, guntur langit ini menimpanya, hanya mengaduk debu padanya, sangat menekan kekuatannya, tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Dari sudut pandang ini, pembangkit tenaga alam suci di surga memang jauh lebih baik daripada penguasa iblis Lao Yuan atau bahkan ras iblis alien. Setidaknya Lao Yuan dan Raja Iblis Pemakan Surga tidak berani menjadi liar di benua Tianwu karena takut menjadi sasaran Dao Surga. Pu Kaijun menyapu serangan Dao Surgawi, dan pada saat yang sama, pertandingan putih tampak sangat lambat, tetapi itu mengangkangi semua kekosongan dalam sekejap, benar-benar membatasi Qin Chen. Sebelum itu, Qin Chen hanya mengorbankan pedang iblis dan membagi satu. Membunuh gas pedang. Setelah benar-benar dipenjara oleh pipa putih, mata Qin Chen menunjukkan kengerian. Pu Kaijun melihat kengerian di mata Qin Chen, dan tiba-tiba mencibir dengan jijik. Dalam dua momen ini, berani berhenti dan menantangnya. Pertandingan pembunuhan luar angkasa ini hanyalah awal dari kekuatan magis ruang pengikat rantainya. Ini sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa bertarung? Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Orang-orang dari alam bawah terlalu lemah. Itu benar-benar tidak menarik. Kengerian Qin Chen sedikit pura-pura, tetapi ada juga bagian dari kejutan nyata di dalamnya. Dia mengklaim bahwa pemahamannya tentang aturan ruang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Di benua Tianwu ini, belum lagi orang-orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya untuk seluruh benua. Pencapaian spasial hampir tidak lebih dalam darinya.
Setidaknya pencapaian spasial Sang Guanxier tidak sebaik dia. Tetapi ketika Qin Chen melihat serangan luar angkasa Pu Kaijun, dia menyadari bahwa aturan luar angkasa masih bisa digunakan dengan cara ini. Ruang padat lawan sama sekali tidak dibentuk oleh aturan ruang, tetapi kekuatan magis ruang nyata. Penggunaan kekuatan magis luar angkasa ini jauh lebih maju daripada penggunaan domain luar angkasa Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa jika dia bisa menguasai kekuatan magis seperti itu, bahkan jika wilayahnya tidak ditingkatkan, kekuatan serangannya pasti akan meroket lebih dari beberapa kali, dan basis kultivasinya saat ini dapat mengancam para penguasa alam suci. Bab 2378. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa serangan kekuatan magis luar angkasa ini juga mengandung serangan jiwa. Setelah terikat oleh kekuatan magis luar angkasa ini, jiwa Qin Chen mulai bingung dan bahkan merasa pusing. Qin Chen segera mengerti bahwa serangan jiwa pihak lain juga terintegrasi ke dalam kekuatan magis luar angkasa. Begitu dia dikalahkan oleh serangan jiwa lawan, dan bahkan tanpa tangan lawan, dia akan dicekik hingga kehampaan oleh kekuatan supernatural dari ruang ini. Sungguh serangan yang mengerikan. Selain itu, Qin Chen belum mengalami satu atau dua pertempuran. Pengalaman tempurnya sangat kaya. Ia dapat yakin bahwa kekuatan supernatural spasial Pu Kaijun ini hanyalah permulaan, bukan jurus pembunuh pamungkas lawan. Selanjutnya, akan ada serangan yang lebih mengerikan datang. Untungnya, Qin Chen telah memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi. Kekuatan jiwanya sangat menakutkan. Dan dia memiliki tubuh spasial, dan dia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang aturan ruang. Kalau tidak, orang kuat lainnya akan datang, bahkan yang kuat di alam suci. Dia tidak akan mati di bawah pukulan ini. Juga terluka parah. Itu hanya konfrontasi bahwa Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang Master Alam Suci, dan bahkan jalan yang terbuka ke langit muncul di depan matanya. Dan Qin Chen samar-samar menemukan jalan apa yang harus diambil selanjutnya. Awalnya, Qin Chen ingin melawan lawan dengan keras, dan kemudian dengan cepat mundur untuk menarik lawan ke dalam formasi besar, tetapi sekarang dia mengerti bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dalam menghadapi serangan surga yang kuat, dia tidak bisa melawan lawan dengan keras. Harus mundur untuk pertama kalinya. Bersenandung, pedang iblis menebas, tubuh Qin Chen melonjak dengan aturan spasial, cahaya pedang yang mengerikan meledak, dan segera memperlambat sihir spasial untuk sesaat, dan pada saat itu, sosok Qin Chen kejam. Mundur tidak tinggal selama setengah menit. Karena Qin Chen tahu bahwa dia tidak akan mundur sekarang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mundur selanjutnya. Ledakan, meskipun diblokir oleh pedang iblis, dan Qin Chen menggunakan aturan ruang untuk menghindari serangan lawan, Qin Chen masih ditangkap oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Dengan kepulan, Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan darah dari tubuhnya. Terbang keluar karena malu, tapi Qin Chen sudah melepaskan diri dari belenggu gerakan lawan pada saat diterbangkan, dan dia merasa lega. Qin Chen tahu bahwa jika dia tidak bisa menyingkirkan kekuatan supernatural dari ruang ini untuk pertama kalinya, dan begitu dia menunggu gerakan lawan selesai, maka bahkan jika dia adalah tubuh spasial, dia tidak akan bisa melakukannya, lolos dari serangan yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa menunggu untuk mati. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia miliki, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Tetapi ketika Qin Chen bergegas keluar, pikiran Qin Chen tiba-tiba memancarkan jejak tanda peringatan, dan kekuatan tak terlihat dan aneh menyapu dalam sekejap. Kekuatan aneh ini membawa aura dingin dan dingin, seolah-olah seutas benang seperti benang. Melilit tubuh Qin Chen. Apa ini? Qin Chen terkejut. Dia belum pernah merasakan kekuatan dingin dan aneh ini sebelumnya. Jika bukan karena persepsinya yang tajam, saya khawatir kekuatan aneh ini akan memasuki tubuhnya. Dia bahkan tidak memikirkannya. King Lian Demon Fire itu menyapu bersih dalam sekejap. Ledakan, api biru-biru menyala, dan kekuatan aneh ini mencibir di bawah serangan api iblis King Lian, dan dibakar menjadi ketiadaan, dan tanda peringatan di benak Qin Chen menghilang. Dahi Qin Chen penuh dengan keringat dingin, dan dia tidak bisa berpikir bahwa selain aturan ruang dan serangan kekuatan magis, ada kekuatan aneh di kekuatan magis ruang ini. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin sudah mempelajari caranya.
Ini adalah pertama kalinya Qin Chen jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Depresi semacam ini benar-benar tidak cukup untuk orang luar. Hah? Apakah ini api langit? Pu Kaijun melihat nyala api di Qin Chen dengan kaget, dan cahaya berapi-api di matanya. Kamu adalah seorang pria di alam bawah, bahkan jika kamu memiliki api langit. Pu Kaijun tampak tidak percaya. Anda harus tahu bahwa bahkan di alam langit, api langit adalah hal yang sangat menakutkan. Di bawah budidaya master di langit, beberapa api langit telah ditingkatkan ke ekstrim, dan bahkan memiliki kehancuran. Kekuatan langit dan bumi. Tidak heran kamu berani tinggal dan menungguku. Seperti yang diharapkan, ada dua hal. Kamu tidak hanya dapat menahan serangan jiwaku, tetapi kamu juga dapat menembus kekuatan aturan ruangku. Bahkan kekuatan khusus ini Santo dibakar oleh api langit Anda. Kali ini Santo ini benar-benar beruntung. Pu Kaijun tersenyum tegas, tapi kekuatan spesial yang kamu hancurkan hanyalah bulu dari kekuatan supernatural dari orang suci ini. Ketika Pu Kaijun setengah berbicara, dia merasakan aura pedang debutnya di sekujur tubuhnya. Banyak aura pedang tiba-tiba muncul dan menyerangnya seperti kilat. Aura pedang ini membawa aura monster, sangat mirip dengan pedang monster di tangan Qin Chen. Membungkusnya dalam sekejap. Kapan kamu mendirikan alam pedang? Menarik, aku tidak menyangka kamu menjadi Master Kendo. Jika kamu berubah menjadi Master Ranah Suci biasa di sini, kamu mungkin dihitung olehmu. Tubuh Pu Kaijun bergetar saat dia berbicara, dan napas ngeri yang samar keluar dari tubuhnya. Setelah medan energi pedang langit penuh Qin Chen menyentuhnya, itu bahkan membuat suara dentang pertarungan emas dan besi. Kemudian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur satu demi satu, bahkan tidak bisa menahan napas, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hati Qin Chen tenggelam. Pertahanan orang ini terlalu kuat, dan serangan domain pedangnya tidak terlalu menyakitinya. Pikirkan tentang itu. Serangan domain pedang saya saat ini setara dengan tembakan setengah Santo teratas, tetapi guntur langit yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh surga memiliki kekuatan semi Santo puncak. Dan mereka tidak dapat membantu orang ini, domain pedangnya sendiri. Serangan itu gagal, dan itu masuk akal. Namun, ketika Qin Chen menggunakan serangan domain pedang, dia tidak berpikir bahwa serangan domain pedang saja dapat merusak lawan, hanya untuk menunjukkan lawan. Setelah melakukan semua ini, sosok Qin Chen bergetar, dan segera bergegas ke belakang, jelas mencoba melarikan diri ke sini. Aku ingin pergi. Tapi aku berhenti, apakah kamu masih pergi? Pu Kaijun mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen melarikan diri? Dan dia segera mengikuti, membenturkan, meninju, dan tiba-tiba, kekuatan tinju yang mengerikan menyerang lagi. Kali ini, kecepatan tinjunya terlalu cepat, seperti sambaran petir, dan langsung muncul di belakang Qin Chen. Tidak baik, aturan ruang tiba-tiba muncul di Qin Chen. Mencoba menghindari serangan kekuatan tinju ini. Tetapi kecepatan lawan terlalu cepat, dan dia tidak diberi waktu untuk menghindar, dan kekuatan tinju sudah meledak di punggung Qin Chen. Engah, aturan spasial Qin Chen habis hanya punya waktu untuk menghindari setengah dari kekuatan lawan, dan setengah sisa kekuatan tinju menghantam punggung Qin Chen dengan kuat. Hanya mendengar raungan tumpul, tulang Qin Chen membuat ledakan suara retak. Dan dia menerkam ke depan sambil menyemprotkan beberapa suap darah ke udara. Bab 2379. Serangan tinju itu. Dia bahkan tidak bisa menghindar. Tinju hitam berkumpul di ruang sekitarnya. Seolah-olah itu telah mengurungnya sebelumnya. Sebelum dia memecahkan ruang, tinju itu menyerangnya. Tubuh. Penggunaan aturan ruang Qin Chen sekali lagi membuka matanya. Beberapa pil penyembuhan 9 peringkat tiba-tiba muncul di tangannya. Qin Chen melemparkan pil penyembuhan ini ke mulutnya seperti kacang polong, tanpa ragu-ragu sama sekali, dan ekaristi yang tidak dapat dihancurkan segera mulai beroperasi secara mandiri dan dimulai. Perbaiki tulang Qin Chen. Tempat menyakitkan di belakangnya tiba-tiba terasa menyegarkan, tetapi Qin Chen terkejut. Menghadapi tuan seperti itu di surga, dua gerakan lawan melukainya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, setidaknya setengah dari kekuatannya dihindari oleh aturan ruang angkasa. Ditambah pertahanan mengerikan dari ekaristi abadi, pukulan sebelumnya kepadanya.
Saya khawatir itu akan meledak dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap, merokok. Sejauh ini, Qin Chen tidak memiliki ruang untuk melawan, dan hatinya suram. Apakah metode yang dia atur masih berguna? Bisakah Anda benar-benar lolos dari jurus pamungkas orang ini? Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa dia terkejut di dalam hatinya, dan kejutan pihak lain lebih besar darinya. Apa? Itu diblokir lagi. Kulit Pu Kaijun berubah keras, master alam suci surgawinya yang bermartabat membuat dua gerakan berturut-turut, tetapi dia gagal membunuh seorang sub bijak dari alam bawah, yang membuat hatinya tiba-tiba malu dan marah. Malu, terlalu malu. Jika langkah pertama gagal membunuh Qin Chen dan itu bisa dimaafkan, dia tidak memegang tangannya sama sekali selama serangan kedua. Tetapi dia masih gagal membunuh semut di depannya, terutama pertahanan lawan. Juga cukup kaget. Tentu saja, setelah syok, ekstasi muncul di hatinya. Dia bisa tahu sekilas bahwa Qin Chen mampu memblokir langkahnya. Selain menghindar tepat waktu, hal terpenting adalah pertahanan fisik lawan sangat menakutkan, dan sudah pasti mencapai tahap peringkat suci. Seorang subsage benar-benar dapat mengandalkan latihan pemurnian tubuh untuk mengangkat tubuh fisiknya ke alam suci. Jika latihan seperti itu diperolehnya, pertahanannya pasti akan meningkat secara menakjubkan. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan mampu melampaui orang lain yang turun bersamanya. Tubuh, saya tidak berpikir Anda masih seorang master yang telah mengolah latihan fisik. Kejutan yang Anda berikan kepada saya sangat besar. Ada api langit, harta ruang angkasa, dan bahkan latihan fisik. Artinya, saya takut kamu bisa disebut putra pesawat dari benua ini. Haha, sangat menarik untuk berpikir tentang membunuh putra pesawat. Pu Kaijun belum selesai berbicara, tetapi menemukan bahwa Qin Chen telah terbang dengan cepat, tampaknya pergi dari sini. Mau pergi? Apa kamu sudah pergi? Pu Kaijun mencibir, dia terbang dengan cepat, dan tiba-tiba kekuatan pengikat ruang yang mengerikan ditransmisikan dari jauh, mengangkangi kekosongan, dan turun dengan cepat, menutupi kekosongan dalam jarak 1000 mil. Bersenandung, Qin Chen merasa seperti terjebak dalam lumpur, dan tindakan fisiknya tiba-tiba menjadi sulit. Teruslah berlari dan lihat kemana kamu bisa pergi. Pu Kaijun mencibir dan membuka mulutnya. Dia mengangkat tangannya, dan tinju yang menakutkan tiba-tiba berkumpul. Di telapak tangannya, bahkan lingkaran cahaya hitam tetap ada di sekitarnya, aura yang membuat langit dan bumi berdenyut. Ledakan. Dia membunuhnya dan bergegas langsung ke kehampaan di depan Qin Chen. Pada saat ini, mata Qin Chen bersinar terang. Bangun. Qin Chen berbicara tiba-tiba. Serangkaian rune menakutkan mekar dari tubuhnya. Meledak, hanya untuk mendengar raungan keras. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Meledak. Di bawah tanah, satu demi satu Tianzu yang mencapai langit muncul. Ada 99-81 kolom pilar surgawi ini, dan masing-masing memancarkan aura menakutkan, dan aura menakutkan yang menekan 9 langit dan 10 bumi menembus seluruh dunia. Ledakan. Suara mengerikan itu meledak, dan serangkaian kolom yang memancarkan aura menakjubkan terbentuk. Itu adalah arai pembunuh setan Halloween, dan deretan cahaya mengerikan yang mengandung kekuatan alam suci tiba-tiba menyelimuti area ini, dunia. Dengan ledakan, semburan cahaya yang mengerikan bertahan, dan dunia langsung berubah menjadi domain Qin Chen. Hei, masih ada formasi di sini. Saya tidak berpikir Anda masih master formasi. Namun, berdasarkan basis kultivasi Anda, formasi-formasi tingkat 9 sudah ada di langit. Apa masalah besar? Hanya saja formasi semi-suci. Tidak bisa membahayakan orang suci ini. Pu Kaijun mencibir. Tidak peduli dengan cahaya di sekitarnya. Tetapi dengan pembentukan cahaya ini, kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi wajah Pu Kaijun tiba-tiba berubah. Salah, dia mendongak dengan takjub. Klang-klang, di langit. Semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahan, memancarkan aura menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, meledak ke arahnya dengan panik. Ini, formasi suci. Kamu ternyata master formasi suci. Untuk pertama kalinya, Pu Kaijun menunjukkan ekspresi serius. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kengerian formasi di sekitarnya? Itu bukan formasi semi-suci yang dia bayangkan, tetapi formasi suci.
Bagaimana mungkin seorang sub-Sein dalam sage belaka memacu formasi tingkat Sein? Terkejut di hatinya, harta seperti gong emas muncul di tangan Pu Kaijun pada saat yang sama, dan dia langsung berdiri di depannya. Ledakan, serangan mengerikan dari arai pembunuh setan Halloween meledak di gong emas, dan gong emas tiba-tiba meraung, dan lingkaran cahaya emas terus beriak. Gong emas bergetar hebat. Setelah serangan jatuh pada gong emas, itu dengan cepat diblokir, dan kemudian menghilang. Dengan dengungan teredam, Pu Kaijun mundur puluhan langkah di bawah serangan 10.000 setan suci arai. Lengannya mati rasa, dan darah melonjak di tubuhnya. Dia sebenarnya ditolak oleh semut dari alam bawah. Pu Kaijun sangat marah sehingga dia tidak peduli lagi berbicara omong kosong dengan Qin Chen. Dia menjalankan pukulan sebelumnya dan mengecam Qin Chen seperti kilat. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Qin Chen segera dan tidak memberinya kesempatan untuk terus menjadi iblis. Hati Qin Chen tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa bahkan arai pembunuh iblis 10.000 Sein tidak dapat membunuh Pu Kaijun ini. Tetapi tampaknya Pu Kaijun juga sangat tertekan. Sampai sekarang, Qin Chen tidak mundur. Saat berikutnya, karat misterius pedang telah muncul di tangannya. Bersenandung, udara dingin yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari pedang karat misterius, dan Qin Chen dengan panik menanamkan esensi sejati ke dalam pedang karat misterius, dan segera mengaktifkan pedang karat misterius sepenuhnya. Aura tirani dan pembunuh berlama-lama di pikiran Qin Chen. Murid Qin Chen menjadi merah darah, dan dia tidak mundur, tetapi malah maju. Pedang menabrak kepalan tangan Pu Kaijun. Dengan ledakan, dan raungan yang menghancurkan langit, kekuatan tinju Pu Kaijun tiba-tiba meledak oleh napas dingin pada pedang karat misterius, tetapi Qin Chen juga meledak, membuka mulutnya untuk menyemburkan darah lagi. Bab 2380. Apa? Pu Kaijun menatap Qin Chen dengan tak percaya. Qin Chen membagi serangannya dengan satu pedang. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, Pu Kaijun sudah mengerti bahwa alasan mengapa Qin Chen tinggal di sini jelas karena dia ingin bunuh diri di sini. Seorang sub-sage kecil dari alam bawah memiliki keberanian untuk memasang jebakan untuk bunuh diri di sini. Kemarahan di hati Pu Kaijun dapat dibayangkan, yang merupakan penghinaan besar baginya. Tapi sekarang dia ditekan oleh nafas 10.000 setan suci arai, dan dia tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Qin Chen terluka, tetapi satu-satunya alasan memberinya sedikit kejutan. Dia benar-benar memangkas serangan lawan dengan satu pedang. Meskipun arai 10.000 setan suci dan jalur surga ditekan, itu juga berarti bahwa lawannya tidak terkalahkan. Matanya tajam, dan esensi sejati di tubuhnya sekali lagi ditanamkan ke dalam pedang karat misterius. Dia sudah mencobanya. Ledakan. Pada saat yang sama, api iblis King Lian dan You Kong Bingyan langsung dilepaskan oleh Qin Chen, dan dua api mengerikan segera memenuhi Pu Kaijun. Sebenarnya ada dua api langit. Pu Kaijun terkejut lagi. Berapa banyak harta yang dimiliki orang ini? Saat berikutnya, King Lian Demon Fire dan You Kong Bingyan kiri dan kanan, sudah membungkusnya, dan kekuatan api yang menakjubkan dilepaskan dengan gila-gilaan. Dentur, tubuh Pu Kaijun panas, dan ada rasa sakit yang membakar di tubuhnya, tetapi dia tidak takut. Meskipun api iblis King Lian dan You Kong Bingyan kuat, mereka hanya mampu mengancam para master yang mendekati alam suci. Baginya, seorang lelaki kuat di surga, tapi itu hanya bisa membakar, dan tidak bisa membawa ancaman yang fatal. Tentu saja, kombinasi dari banyak metode juga membawa masalah bagi Pu Kaijun. Dia mendengus dingin, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya berputar dengan panik, berubah menjadi pusaran jiwa. Menyapu api iblis King Lian dan api es You Kong, dan menekannya dengan keras. Dia menekan kebijaksanaan dua api langit, dan ingin menaklukkan dua api langit. Menurutnya, dengan basis kultivasinya di alam suci, sebagai penguasa surga, King Lian Demon Fire dan You Kong Bingyan pasti akan segera menyerah setelah merasakan aura jiwanya. Tetapi yang tidak dia harapkan adalah jiwanya setelah meledak ke dalam dua api surgawi. Dua api surgawi bertempur dengan sengit tidak tergerak oleh niatnya untuk menaklukkan. Mengandalkan, Pu Kaijun menjadi gila. Apakah kedua api langit ini buta? Bahkan bersedia menyerah kepada seekor semut di alam bawah dan tidak mau menyerahkannya. Dia segera marah.
dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu untuk secara paksa menekan api iblis King Lian dan Aisian Yukong. Hanya saja sebelum kekuatan jiwanya tersapu, aura yang meresap melonjak, dan Qin Chen telah membunuhnya dengan panik. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan jatuh langsung. Kali ini, kekuatan cahaya pedang yang ditampilkan Qin Chen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu ingin mati? Pu Kaijun benar-benar marah. Dan lampu hitam tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Bersenandung, lampu hitam ini membentuk pusaran air, dan tiba-tiba berhenti di depannya. Dengan keras, setelah cahaya pedang dari pedang karat misterius mengalir ke pusaran air, itu diseret. Tidak dapat melukai Pu Kaijun sama sekali, dan kekuatan rebound yang keras muncul. Engah, Qin Chen terkejut dan terbang keluar lagi. Kali ini pusing muncul di benaknya, dan lautan jiwa hampir meledak langsung di bawah serangan ini. Dia terluka lagi, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk sementara waktu. Sekali lagi dengan panik mendesak pedang karat yang misterius, dan nafas yang keras melonjak di benaknya. Untuk pertama kalinya, Qin Chen merasa pikirannya sedikit naif. Itu benar-benar bukan masalah yang sederhana untuk membunuh seorang penguasa surga. Jika dia tidak mengatur pertempuran dengan hati-hati, dia mungkin telah dipenggal saat ini. Basis budidaya masih terlalu rendah. Jika dia sudah menjadi penguasa alam suci sekarang, apakah itu akan sangat merepotkan? Ding sihir musim panas. Qin Chen meraung, dan Zen Moding ditampilkan olehnya dan langsung diledakkan ke arah Pu Kaijun. Selain itu, pedang guntur surgawi dan pedang kuno banyu juga muncul. Cahaya guntur di tubuh Qin Chen melonjak, dan garis keturunan guntur beredar dengan panik. Menelan pedang guntur surgawi dan pedang kuno banyu, dia menebas ke arah pria berbakat itu. Pada saat yang sama, semut pemakan udara dan serangga penyulingan api juga ditampilkan oleh Qin Chen. Semut pemakan udara dan serangga penyuling api di seluruh langit bergegas dengan putus asa. Ada juga Bel Yuanxi, yang dengan cepat menjadi lebih keras dengan ledakan, dan menekannya sekaligus. Datang. Pada saat ini, Qin Chen melepaskan semua harta di tubuhnya, tidak meninggalkan tangannya di tengah jalan sama sekali, dan bahkan mendesak kertas jimat emas yang dia peroleh dari Kaisar Bela Diri Tubuh Emas untuk terbang keluar. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa lagi mengatur sebanyak itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membunuh Pu Kaijun, dia pasti akan mati. Berapa banyak harta yang ada pada anak ini? Melihat harta karun padat yang datang dari langit, Pu Kaijun sekali lagi membeku. Beberapa dari harta ini lemah dan tampaknya hanya harta kekaisaran, tetapi ada juga beberapa yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Jelas bahkan dia tidak bisa diremehkan, orang ini punya bayi seperti itu. Pada saat ini, kengerian dan keterkejutan di hatinya beberapa kali lebih banyak daripada Qin Chen, terutama pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Pada saat ini, dia bahkan memancarkan aura yang membuatnya sangat berdebar. Dia menatap pedang karat yang misterius, bahkan dia tidak berani mengabaikan pedang karat yang misterius. Harta karun seperti itu, bahkan di surga, jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh alam suci biasa, kan? Orang suci di dunia kecil memiliki begitu banyak hal di langit. Jika ini tersebar, itu bisa menjadi sensasi di surga. Pada saat ini, hatinya sudah bergetar. Pedang misterius, dunia kecil, formasi suci, api langit, dan seterusnya. Yang mana yang bukan sesuatu yang bisa diminta oleh guru suci manapun. Jika semua ini menjadi miliknya, akan menjadi pria kejam seperti apa dia. Dan siapa yang tahu rahasia apa yang dimiliki orang ini? Mungkin ada sesuatu yang lebih bertentangan dengan langit. Lalu, Pu Kaijun tidak terus memikirkannya, karena serangan yang tak terhitung jumlahnya telah datang kepadanya. Tetapi meskipun serangan ini sangat kuat, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Gong emas meledak lagi, dan saat berikutnya, lingkaran hitam yang kuat melekat di sekitarnya, dan atmosfer ruang yang menakutkan tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan meledakkan harta karun ini. Ledakan, raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Ledakan besar terjadi di sini, dan gelombang kejut kengerian tiba-tiba menyapu. Dengan keras, hanya suara sakit yang terdengar. Yuan Sibel adalah yang pertama mengaum dan mengklik, ada retakan di atasnya, dan itu diledakkan oleh gong emas Pu Kaijun.
Kemudian datanglah pedang kuno Banyu. Dengan sekali klik, pedang kuno Banyu dengan aura pedang yang menakutkan sama sekali tidak bisa mendekati tubuh Pukai Jun. Hancur oleh ledakan, dan aura pedang tersebar di mana-mana. Lalu ada pedang guntur langit. Dengan ledakan, pedang guntur langit hancur, dan sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berhamburan, berubah menjadi gelombang sinar guntur di langit.